Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan warga di Jonggon, Kutai Kartanegara jadi korban penganiayaan oknum Brimob. Satpol PP Samarinda masih terus bergerak. Sasarannya kali ini adalah pedagang kaki lima dan bangunan bekas Bandara Temindung. Dinilai berhasil menghimpun usaha kecil, Koperasi Merah Putih di Selumit Tarakan jadi percontohan di Provinsi Kalimantan Utara. Panglima TNI, Kapolri, serta Koperasi Merah Putih di Selumit Tarakan ditetapkan jadi percontohan bagi koperasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Koperasi ini jadi simbol karena memiliki 8 gerai, diantaranya gerai UMKM, distribusi pupuk, ekspedisi, simpan pinjam, dan beberapa gerai lainnya. Sedangkan produk yang paling diunggulkan adalah pengolahan limbah perikanan, berupa kepala udang yang diolah menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Wali Kota Tarakan berharap penetapan Koperasi Merah Putih sebagai percontohan akan mampu menjadi soko guru ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah Kalimantan Utara. Kita bahwa nanti semua koperasi seperti tadi, harapannya bahwa koperasi ini akan menjadi soko guru ekonomi, ya, artinya menjadi fondasi ekonomi kerakyatan ini, karena ini memang kalau di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ya ekonomi kerakyatan yang berbasis koperasi inilah yang menjadi sebenarnya ciri khasnya ekonomi Indonesia, ya. Itu dan bapak pendirinya adalah Bapak Muhammad Hatta itu. Saya kira koperasi kan basisnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Selumit berharap penetapannya sebagai percontohan menjadi pemicu bagi koperasi lainnya untuk berkarya. Ia yakin dan percaya pengurus koperasi lainnya akan mampu berbuat lebih baik dari dirinya dan anggotanya. tadi panjang sekali. Koperasi Selumit dijadikan sebagai percontohan, maka selamanya dia harus menjadi contoh. Menjadi tolak ukur bagaimana perkoperasian itu sebenarnya. Nah, kami sudah memulai dan kami berharap koperasi-koperasi selanjutnya itu lebih canggih dari kami, lebih maju dari kami. Contoh yang dari kami hanya segelintir kecil saja dan menjadi pelecut untuk teman-teman yang lain. Minta maaf. Koperasi Merah Putih ini merupakan program nasional yang keberadaannya hadir di setiap desa atau kelurahan. Diharapkan dari koperasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Gedung walet milik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai di Tanjung Redep inilah yang kini dinantikan pemanfaatannya. Keinginan untuk segera memanfaatkannya karena gedung tersebut sudah selesai dikerjakan sejak awal tahun 2025 lalu. Menanggapi permintaan tersebut, pihak rumah sakit mengaku ada sejumlah alasan sehingga gedung tersebut belum dimanfaatkan. Alasan pertama, ruang operasi di lantai 2 masih tahap penyelesaian. Alasan lainnya, ruang rawat intensif atau ICU masih ditata agar sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Semester ini sudah berproses untuk penyelesaian lantai 2 ruang operasi. Sudah mulai dikerjakan MOD, ada 3 unit kalau nggak salah sekarang. Kemudian di lantai ketiga itu sudah progres untuk
menyelesaikan ruang ICU supaya nanti ruang ICU kita ini representatif sebagaimana yang dipersyaratkan BPJS. Berarti saat ini belum bisa difungsikan Pak ya? Belum. Proses. Merasakan sistem layanan di rumah sakit, warga menilai pemanfaatan gedung baru sangat penting dan mendesak. Ini agar mereka bisa lebih nyaman dan layanan pun bisa lebih maksimal. Kami sih yang merasakan yang penuh lah yang berobat dari RSUD, memang kalau kondisinya sekarang karena pelayanan juga udah banyak, masyarakat banyak dan mulai penuh sekali, kayaknya penambahan gedung itu perlu karena memang sekarang ini tertampung cuma kan ramai banget untuk apa biar lebih lega lah. Sesuai rencana, bangunan baru ini mulai difungsikan akhir 2025 dan warga pun berharap rencana tersebut bisa terwujud. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ratusan guru PAUD dihadirkan pada acara seminar pendidikan yang berlangsung di gedung BSCC Dom Balikpapan. Materi yang diberikan sepanjang seminar adalah metode pendidikan yang terarah dan mengena. Bunda PAUD Balikpapan menyatakan PAUD merupakan jenjang pendidikan yang harus dilalui. Karena pendidikan ini merupakan salah satu program wajib belajar 13 tahun. Untuk inilah para orang tua tidak lagi memiliki alasan tidak menyekolahkan anak-anaknya di PAUD. Bagi Bunda PAUD, jenjang pendidikan di PAUD dinilai penting karena menjadi awal untuk mengenal lingkungan di luar rumahnya. Tidak ada alasan orang tua tidak menyekolahkan anaknya di PAUD ya. Karena PAUD ini kan mengenal saja sambil bermain bergembira. Ya, kita tekankan anak-anak ini memahami apa yang ada di sekitarnya. Ya, memahami, tidak untuk berbentuk angka gitu, tidak. Bagaimana memahami sehingga nanti dia masuk ke SD, dia bisa lebih leluasa mengenal teman-temannya, bisa beradaptasi gitu. Salah satu guru PAUD menilai seminar ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mereka. Mereka pun menyambut gembira penerapan sistem wajib belajar yang kini merambah ke tingkat PAUD. Himpau di Kota Balikpapan mengucapkan ya, saya sangat mengapresiasi adanya program atau kebijakan 13 tahun wajib belajar, terutama di pendidikan anak usia dini, karena kita sama-sama tahu di pendidikan anak usia dini adalah fondasi awal atau fondasi utama untuk pendidikan formal nantinya. Dan dari materi yang disampaikan juga semuanya alhamdulillah sangat cocok dengan kami sebagai tenaga pengajar agar bisa mengajari anak-anak kami sesuai dengan kebutuhan dari anak usia dini itu sendiri, yaitu belajarnya sambil bermain, namun bermainnya tetap bermakna. Pelaksanaan seminar pendidikan menjadi seru saat sesi tanya jawab. Sejumlah guru PAUD memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan pemahaman tentang aturan wajib belajar termasuk teknik mengajar yang menyenangkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.